Nih, ada orang tuh. Masya Allah, astagfirullahaladzim, Mang Adang. Ngapain? Bersihin toples. Bersihin toples, itu lagi makannya lo. Lagi makan Bersihin di warung toples. gua. Lu jangan Tuh, makan di tuh. warung gua, jangan makan di warung gua. Nih malu-maluin warung gua aja lu. Orang dibilangin bersihin toples tuh nggak ada tuh. Ngapain duduk? Berdiri. Ya Allah. Berdiri. Mau ngapain sih, Po? Strap. Pokoknya lu gak boleh makan di warung gua lagi puasa. Minum aja, Po. Gak boleh. Seret? Lagi puasa. Gak boleh. Enggak. Nih, biarin gue bilangin Pak Ustadz tuh. Lagi dapet, Po. Lagi dapet. Mana ada cowok dapet. Pak, Tuh orang masih di sini aja lagi. Karena balik. Buka puasa ki apa ki? Tadi juga kalau kagak makan kan? Tadi lu makan. Bilangin nemenin, Po, di sini. Ya Pak Ustadz. Ada kopi? Ada Pak Ustadz. Kopi hitam ada? Ada. Kenapa sih ini kayak mukanya kayak Nih. cemberut begitu? Dia Pak Ustadz ngeselin. Emang kenapa? Tadi masa itu apa namanya nggak puasa dia makan di warung saya di ujung situ tuh. Udah Pak Ustadz duduk Udah Pak yang Ustadz. penting bikinin kopi dulu lah. Iya. Kopi apa Pak Ustadz? Hitam ya? Hitam. Manis nggak? Iya. Gak usah manis. Gak usah manis. Udah saya lihat aja mukanya yang udah manis. Apaan lu? Kopi-kopi. Tadi Gitu kan aja. udah buka puasa. Bang Ustadz, tandanya biasanya kalau yang marah-marah tuh biasanya tandanya itu sayang. Oh, gak usah kopi lah. Hah? Gak usah kopi, itu Gak usah teh manis kopi. aja, teh manis. Ini yang belum diseduh nih Pak Ustadz. Mau Udah, diseduh. udah, yang itu aja, Dua teh es teh aja. manis, Po. Teh manis apaan mengadang? Es ya? Ya Pak Dingin. Ustadz. Itu, gitu aja marah-marah. Kalau ketemu saya tuh Iya. marah-marah aja, Bang Ustadz. Nih Pak Emang Ustadz. Kang Adang ini mukanya bikin emosional. Muka saya udah manis. Emosional. Pak Ustadz tadi dia nggak puasa Pak Ustadz. Tuh, kan? Bukan nih. Giliran Pak ada Pak Ustadz mah tuh. Biarin Pak Ustadz. Disediain cireng. Nah, Emang Pak apa Ustadz. masalahnya? Pak Ustadz dia nggak puasa masa? Oh, nggak puasa. Iya. Kapan Tadi dia tadi? diam-diam Pak Ustadz di situ tuh. Di pojokan aja kayak tikus Pak Ustadz, kayak tikus gitu loh. Benerin toples. Oh, Toples, ya toples. kita harus jelas dulu. Ini tadi pagi apa siang itu? Tadi siang Pak Ustadz siang bolong saya kesini. Warung Aduh. lagi sepi terus dia ada kesempatan untuk makan. Yang dibilangin lagi bersihin toples, Pak Ustadz. Dia disangkanya saya lagi makan. Tapi ada buktinya kan? Ada mana toplesnya tadi nih? Buktinya mana aja Nih Pak Pak Ustadz toplesnya? nih, toplesnya nih. Nih Pak Ustadz nih. Di dalamnya ada kue cincin. Waduh, iya ini. Kang adanya em kenapa? Siang-siang makan. Biasa, Pak Ustadz. Kalau tengah bolong tuh, tengah hari bolong tuh suka nggak tahan melihat makanan gitu. Saya kira tadi ini Pak Ustadz apa? Karet gelang saya pikir. Karet gelang mana Pas bisa saya bilang gini, dimakan. kok empuk-empuk gitu, beda. Bukan salah saya sih sebetulnya Pak Ustadz. Terus ada siapa? Salah gue gitu. Halusinasi doang gitu. Saya pikir tadi karet gelang kayak gini, apa gitu. Iya, baik. Pas saya cobain kok empuk-empuk gitu. Gitu. Memang puasa itu terutama bahasanya adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan diri. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Tapi puasa juga tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, tapi juga terus berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Makanya kalau tadi Kang Adang misalnya sengaja misalnya, berarti itu membatalkan puasa karena di siang hari. Kecuali kalau habis maghrib misalnya gitu. Enggak ya. Makanya menahan diri itu wajib kita lakukan ketika di bulan, tidak hanya di bulan puasa saja sih, tapi di setiap hari. Menahan apa aja tuh Pak Ustadz? Menahan dari Amarah. amarah. Tuh, kan sama aja tuh. Ih, gua Itu marah-marah juga ada tuh, Pak Ustadz, sebabnya. tuh. Kalau marah-marah juga nggak boleh ya. Itu bisa Iya. menyebabkan batal juga kan? Nah, yang membatal puasa itu ada dua, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa, misalnya salah satunya adalah sengaja makan, ya. Termasuk diem-diem juga membatalkan puasa.
diam-diam makan gorengan gitu, Tuh. gitu membatalkan puasa. Tadi tuh dia Pak Ustadz di ujung sana makan kue cincin nih, di sini nih ada nanti cuplikannya. Ya, makanya kan dalam puasa itu kelihatan dia berpuasa itu memang ketika dalam kondisi lapar. Jadi ciri kita manusia itu kelihatan aslinya ketika kita dalam keadaan lapar. Makanya dianjurkan oleh agama untuk berpuasa. Biasanya kalau orang lapar itu kelihatan aslinya, watak aslinya itu kelihatan. Tuh. Gitu. Tapi kan marah-marah juga nggak bisa Pak ya. Iya. Kalau marah-marah batalkan juga. Ya marah juga kalau memang misalnya untuk mengingat kita gitu. Tapi jangan sampai marahnya itu sampai kelebihan misalnya. Sampai banting-banting apa kayak gitu ya. Sampai gitu. Makanya menahan marah juga termasuk bagian dari pahala puasa gitu. Nah, puasa itu menurut bahasanya adalah al-imsak ya. Jadi al-imsak itu menahan diri. Jadi al-imsak itu secara bahasa. Jadi tidak bergerak kemana-mana. Jadi menahan diri itu namanya al-imsak. Berarti kita nggak usah kemana-mana nih. Duduk aja. Ya maksudnya itu secara bahasa. Tapi kalau secara ilmu fikih atau usul fikih, orang pula ulama-ulama fikih itu ada bahasa misalnya puasa adalah al-imsak anil muftirat makhudat bil maksudi talabil irkurbatil ilallah. Nah, di sini bahasanya al-imsak menurut para ulama, al-imsak itu bisa dibahasakan dua. Ada imsak memakai an, ada imsak memakai bi. Jadi kalau imsak memakai an, ya, al-imsaku an, berarti dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau menahan diri dari hal-hal yang merugikan puasa. Tapi kalau al-imsak kibi pakai bi itu dia berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang dianjurkan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita imsakan ya. Kita bisa menahan diri dari hal-hal yang masalah. Tapi tujuannya bukan karena imsak bi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Pak Erin misalnya, saya menahan diri dari makan dan minum, tapi tujuannya supaya badannya langsing. Nah, itu bukan puasa namanya, tapi namanya diet. Gitu. Tapi ada juga yang imsak bi, jadi menahan berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak imsakan. Jadi dia tidak tahan melihat protesan-protesan orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Marah-marah sebenarnya itu Pak. Iya. Marah-marah. Marah-marah itu Marah-marah merupakan bagian dari perang kita supaya menahan dari hawa nafsu. Oh ya, kita ngomongin hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu kan hawa itu dorongan. Nafsu itu keinginan. Jadi dorongan keinginan kita supaya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan atau melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Makanya menurut Rasulullah SAW ketika di akhir bulan Sa'ban itu ada khutbah Rasulullah yang sangat terkenal. Di ujung khutbahnya itu salah seorang sahabat namanya Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan utama ketika di bulan puasa Ramadan? Apa amalan yang paling utama di bulan Ramadan?" Apa jawab Rasulullah? Yaitu menahan diri dari hal-hal yang dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau batasan yang wajib berpuasa Ramadan itu berarti batasan umurnya kan itu dari umur berapa? Oh iya. Kalau batasan umurnya misalnya ketika orang sudah balik, balik. Kalau perempuan biasanya umur 9 tahun atau sudah datang bulan atau menstruasi. Kalau laki-laki dari umur 15 tahun atau pernah mimpi basah gitu.
Mimpi basah, mengerti ya mimpi basah ya? Iya. Mimpi Nah, ya. berenang dia. Iya, mimpi berenang bersama Po Erin misalnya. Kan berenang. Oke, jadi hal-hal yang sangat penting di bulan Ramadan itu ya ketika kita bisa menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengerin Mang Adam nggak boleh makan tuh. Iya, jadi Po Erin itu sebetulnya menegur Iya. Kang Adam. Marah juga ada sebabnya, masa marah nggak ada sebabnya? Iya. Padahal mas sayang itu. Iya, gitu. Marah misalnya itu. Marah itu namanya sayang misalnya kayak gitu. Oke. Ustaz, diminum Pak Ustaz tadi. Oh ya kan udah, sudah Ustaz, pesan minum dulu itu. ya. Saya nggak tawarin. Enggak, kan tadi lu nggak puasa. Masih kesel itu. Iya Pak Ustadz. Heran nih. Boleh nggak nih? Ambil sendiri manis kalau banget mau, ya. tapi lu nggak boleh kasbon. Pak Ustadz, Ya, iya. kalau kita yang nggak boleh berpuasa itu apa sih Pak Ustadz? Maksudnya kita nih lagi lemes atau lagi sakit atau seperti apa Pak Ustadz? Yang diperbolehkan tidak berpuasa itu? Yang tidak diperbolehkan dalam berpuasa itu ada beberapa orang, misalnya diantaranya sakit. Sakitnya ya sakit tidak bisa apa namanya, kalau dia membatalin puasa berakibat kepada sakit tersebut, nambah sakit maksudnya. Kalau sakit hati enggak kan Pak Ustaz? Kalau sakit hati tergantung orangnya. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan. Ya, perjalanan Musafir. ini musafir ya. Ini pinter bahasa Arabnya musafir. Musafir. Dia mau cuma ngerti mas musafir doang Pak Ustaz. Musafir itu perjalanan Perjalanan dan dalam puluh kurang lebih ada 120 km, ada yang 80 km menurut para ahli fikih. Kemudian Kayaknya kalau sekarang mah 250 kilo, Iya. karena kan udah ada tol tuh, cepet ya. Kalau mungkin kalau dulu mah kan jalannya Ada masih perubahan-perubahan enggak, kayak gitu. enggak kan ya, kan kalau dulu ya kan, Iya. nah iya kan. Sekarang sebetulnya kalau dulu mungkin kita ke misalnya taruhlah ke Cirebon aja harus musafir. Kalau sekarang Iya. mah berapa jam udah nyampe ke Cirebon, paling 4 jam. Padahal udah berapa ratus kilo tuh, Iya, iya. bisa 100 lebih. Berarti itu boleh nggak puasa Pak Ustaz ke Cirebon itu? Ya, mufasir itu ya perjalanan yang sangat jauh gitu. Ya nanti diterangkan. Kemudian yang ketiga ada namanya anak-anak kecil ya belum balik ya itu tidak boleh juga berpuasa. Nah masalah perjalanan ini memang ada beberapa pendapat fikih, kan yang penting kuat puasanya Iya. gitu, walaupun jauh. Kalau kita kuat ya Bapak. Iya. Tapi menurut yang sahih ya, kaul yang sahih menurut para fuqaha bahwa dalam perjalanan pun kita tidak boleh berpuasa. Oh. Tidak boleh. Karena suatu saat Rasulullah SAW itu dikisahkan bahwa pada perang Badar, ya, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Terjadi di bulan Ramadan. Pas dari Rasulullah perang sekitar sekitar keluar dari Madinah, belum jauh sih gitu, belum jauh. Kemudian Rasulullah meminta kepada sahabatnya, tolong ambilkan air. Jadi dia diambilkan air oleh sahabat, kemudian Rasulullah demonstratif gitu, ngangkat tangannya gitu, minum, padahal lagi puasa. Gitu. Nah memang nah ketika itu ada sahabat yang ngomong, ya Rasulullah itu sahabat kita yang sebagian masih puasa gitu. Apa jawab Rasulullah? Ulaika al-usad, katanya gitu. Mereka itu orang-orang yang tidak taat sama perintah Rasul gitu. Padahal Rasulullah sendiri minum. Jadi permasalahan di sini ini jarak perjalanannya ini adalah bukan perjalanan untuk maksiat ya gitu, tapi perjalanan memang dalam rangka kita ada tugas khusus, kita Mudik ada mudik misalnya gitu. Jadi diperbolehkan tidak berpuasa asal nanti diganti di hari yang lain gitu. Karena ada keringanan ketika itu. Memang di Al-Qur'annya juga jelas ada keringanan orang yang dalam perjalanan, orang yang sedang sakit itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi kalau kuat Pak Ustadz nggak apa-apa. Nah itu tadi dalilnya.
Makanya ada dua pendapat itu, ada dua pendapat. Kan ada yang mengatakan kan yang penting kuat, gitu. Walaupun jaraknya jauh. Apalagi sekarang banyak, misalnya kita mau ke Kalimantan, sekarang udah nggak pesawat. perlu pakai mobil, tapi pakai pesawat. Bukan itu perlukan permasalahan jaraknya, tapi dia dalam keadaan musafir. Itu pendapat yang pertama. Iya, iya. Jadi pendapat yang kedua, ya tadi itu, yang penting kuat, gitu kan. Yang penting kuat. Makanya dalam tradisi fikih itu ada fikih sahabat, ada fikih yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya, gitu. Puasa tadi kan boleh yang nggak puasa yang karena hal-hal tertentu. Nah, gimana nih kalau kita kan sebagai cewek-cewek gitu kan, pengen banget puasa, tiba-tiba batal Pak, karena halangan itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Ya kan tidak boleh juga berpuasa. Makanya ya sebetulnya kalau kita misalnya haid juga berpuasa bukan batal puasa sebenarnya, tapi kasihan nggak ada nilainya gitu. Walaupun kita udah misalnya nih Pak Ustadz kan biasa sering kali halangannya itu pas udah mau akhir maghrib itu tetap dapat pahalanya atau gimana Pak Ustadz? Ya kalau pahala apanya nih, pahala puasanya? Iya, pahala puasanya. Pahala puasanya ya tetap tepat. Yang penting ketika dia dari pagi sampai sore itu belum makan apa. Pas ketika mau beduk misalnya begitu. Kita dapat pahala puasa, tapi batal puasanya. Jadi diganti dengan hari yang lain. Makanya sekarang tuh banyak perempuan-perempuan yang memang dikasih bonus kok nggak mau gitu kan. Dikasih bonus nggak mau gitu kan. Kecuali Kang Adang nggak ada bonusnya. Iya emang. Tapi dia sengaja Pak Ustadz. Musafir. Sengaja dia tadi makan. Kalau puasa kan kadang kita tadi tuh ya suka marah-marah. Gimana sih biar bisa lebih fokus atau bisa menahan itu semua Ustaz? Oke, tergantung puasanya. Kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa ada tingkatan puasa itu ada 3. Pertama, puasa hanya menahan makan dan minum. Nah itu puasanya orang-orang model kita gitu ya, model saya lah, kita orang awam. Jadi hanya bisa menahan makan dan minum doang di siang hari gitu. Jadi dari pagi sampai maghrib gitu bisa menahan diri gitu. Tapi dari makan dan minum doang. Tapi ngomongin orang ya marah-marah ya, ada tukang es siang-siang lewat dimarahin gitu. Bulan puasa makan apa, jualan es gitu. Nah itu namanya itu juga itu namanya puasa awam ya, orang-orang awam, orang biasa. Nah yang kedua, puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Gitu. Jadi yang membatalkan pahala puasa itu tingkatan yang kedua, namanya puasa al-khawas kata menurut Imam Ghazali. Jadi puasanya orang khusus. Jadi di samping menahan diri dari hal-hal yang itu, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada membatalkan puasa, ada membatalkan pahala puasa. Nah yang ketiga itu ada puasa khusus bil khusus. Jadi puasanya orang khusus. Nah puasanya orang yang ketiga ini, orang yang khusus lebih khusus ini, kalau dia ingat selain Allah itu bisa membatalkan puasa dan pahala puasa. Nah ini bukan tingkatannya kita ya, makanya kita ya syukur bisa naik di golongan yang kedua, bisa menahan diri dari yang membatalkan puasa dan menahan diri dari yang membatalkan pahala puasa. Terus Pak Ustadz kalau misalnya kan kalau lihat medsos gitu, lihat postingan terus yang bikin kesel itu gimana tuh Pak Ustadz? Oke, makanya kita kembali ke kaidah awal dulu. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa atau yang bisa membatalkan puasa. Makanya dulu itu ada anjuran dari Menteri Pendidikan itu dulu, siapa namanya Pak Nadiem ya dulu ya, Pak Nadiem Karim itu kata beliau bahwa coba di waktu bulan puasa itu kita puasa medsos. Jadi puasa medsos itu kita jarang sekali melihat postingan orang. Itu juga termasuk puasa. Gitu. Jadi menahan diri itu memang hakikat dari puasa.
menahan segala apapun bosannya. Iya. Jadi yang bisa mengakibatkan kemarahan. Ya. Tapi jangan menyebabkan marah juga. Gitu. Jadi ada orang bikin marah orang itu namanya bisa membatalkan pahala Tadi puasa. kan saya ini lagi marah juga karena ada sebabnya Pak Ustadz tadi tuh. Oke, makanya kan ada beberapa tip itu supaya kita misalnya kalau lagi marah itu nggak langsung emosi gitu. Ya. Makanya kata Imam Ghazali ada tip-tipnya itu. Pertama misalnya kalau kita posisinya lagi marah itu berdiri, kita duduk. Gitu. Jadi misalnya Mpok Erin ini lagi marah nih, pengen marah nih, posisinya lagi berdiri, duduk dulu deh, biar menahan diri itu jemaah. Nah, gitu. Jadi ada lagi yang kalau posisinya lagi duduk ya berdiri gitu, supaya menghindari hal-hal yang kita menyebabkan kita marah. Jadi bukan nggak boleh marah sebetulnya, tapi menahan marah. Karena kalau nggak ada marah juga susah juga kita. Ya, pacar kita diganggu sama orang, masa nggak marah? Tuh, lu keganggu warung gua. Makanya saya tuh ngejaga ini Erin tapi dia ngeganggu. Emang keganggu lu di sini terus keganggu gua. Gimana? Berarti kalau misalnya kita nih niatnya puasa, tapi di tengah perjalanan kita ada hal-hal yang membatalkan puasa itu gimana? Apakah kita tetap dapat pahalanya setengah hari atau gimana itu? Misalnya kita nih misalnya bukan makan aja ya, maksudnya tiba-tiba kita udah sore nih, ada yang bikin emosi gitu. Itu tadi itu apa? Masuk kemana? Masuknya ke membatalkan pahala atau membatalkan puasa? Membatalkan pahala puasa. Jadi sebetulnya kalau kita misalnya udah emosi kemudian kita berusaha untuk tidak batal puasa, ya nggak apa-apa sebenarnya, cuma kan kita nggak ada nilai, nggak ada pahala puasanya. Tahun lalu gitu, saya udah puasa ada yang ngajak, lu buka aja daripada marah-marah. Bukanya jam berapa? Ke warteg katanya gitu. Aduh, tadi ya. Itu mah kesenangan lu. Iya. Kesentukan Daripada marah-marah, aja. Mana warteg yang buka mana? Kesempatan ya. Iya, Wartegnya tutup ke warung gua. daripada puasa juga udah marah-marah, udah dah. Warteg aja kita warteg gitu. Temen saya, Ustaz itu. Oke, jadi ada kisah menarik memang dari Rasulullah itu ada cerita gitu ya. Jadi ada seorang perempuan gitu ya, bukan Pak Erin bukan. Ada perempuan marah-marah sama pembantunya, marah-marah dia. Ya mungkin ada sebab marahnya itu pembantunya bikin apa itu. Tapi ketika itu dia lagi sedang puasa. Rasulullah manggil perempuan itu, sini ngambil makanan. Rasulullah, kamu buka. Tapi Rasul saya lagi puasa. Puasa itu tidak hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi juga yang mendapatkan pahala puasa. Gitu tuh, Po. Jadi harus dijaga. Apanya? Jangan marah-marah mulu. Apanya yang dijaga? Dilihat dulu. Ini lisannya. Dijaga. Ini minum. Pak Ustadz, nih. Malam ini Iya. bisa minum. Iya. Pak Ustadz, kadang kita yang susah itu kan tadi itu kata Pak Ustadz yang menjaga amarah kita ya. Menjaga emosi walaupun kita dibikin amarah, dibikin emosi gitu kan. Ya kita tetap bersabar, tetap kita istilahnya tetap bersabar lah. Kira-kira gimana sih Pak Ustadz itu? Oke, sebetulnya bulan Ramadan itu bahasanya sih panen pahala ya. Jadi panen pahala. Kan ada dalam Al-Qur'an itu bahwa satu perbuatan dibalas diberi pahala 10 pahala. Ada lagi 70 perbuatan baik dibalas dengan 700 pahala. Ada lagi yang sampai bighairi hisab, sampai enggak kehitung. Nah, siapa pahala orang yang bighairi hisab ini tidak bisa dihitung itu adalah orang yang ketika emosi tapi dia bisa menahan marah, apalagi di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam memperbanyak kebaikan.
Makanya innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama-sama birin. Anisfu sabrin. Sabirin. Makanya kalau Mpok Erin lihat mukanya Iya. Mas Adang, Kang Adang ini emosi terus, diganti namanya. Jadi apa? Sabirin. Aduh, tetep aja Pak Ustadz kan Timbunnya mukanya sabar terus. muka dia. Jadi Bang Birin ya. Ada di sini Bang Tetep Bang aja Birin. Pak Ustadz. Gitu. Sebetulnya kalau muka kayak gini tuh biar lebih banyak pahala lagi gitu. Malah Jadi apanya? timbul marah jadi banyak pahala. Nah, iya, Bisa gitu. menahan marah. Iya, jadi harus banyak-banyak bersabar gitu. Terus ada doanya nggak sih Pak Ustadz biar saya tuh nggak marah gitu tuh kalau puasa orang-orang nggak marah terus lihat dia nggak marah gitu Pak Ustadz. Ada nggak sih doa khususnya? Oke, tadi malam saya baca kitab judulnya Baqiyatus Sholehah. Jadi kitab yang menerangkan tentang amal-amal kebaikan yang layak dilakukan. Menurut kitab tersebut katanya setan itu ada dua. Jadi, ada setan bergolongan jin, ya. Ada setan bergolongan manusia. Kalau setan bergolongan jin katanya obatnya adalah kita membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Tapi kalau setannya berbentuk manusia itu cukup dengan membaca ta'awud. Tahu ta'awud ya? Gimana ta'awud tuh kalau gimana ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonir. Gak tahu tadi dia Pak Ustadz masa. Ih, Itu aku tadi. Tuh kan, saya bener aja dia mau masih marah-marah. Ustaz ya. Ya kalau marah tanya cinta. Iya. ih, Jangan kebanyakan marah, dari marah nanti ke hati. Iya. gitu. Pret. Iya. Jadi kan ada minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Iya, Wah, dia- jinnya ke dia- saya. Iya. Makanya setan juga suka ngopi juga. tuh. Kalau setannya golongan manusia gitu. Jadi ada jin dan ada setan berbentuk manusia. Ya. Lu Jadi kayak tadi itu ya, kalau kayak misalnya kayak setan bentuk manusia itu kayak menggoda-goda gitu Ya. Ustaz ya. Oh, yang bikin marah gitu gitu ya. Oh, itu. Ya. dibisikin tuh, ayo lu marah, lihat si Adam marah Nah, gitu. ini dia. Ustaznya dia. Tapi ingat jangan tidak boleh marah sebetulnya ya, tapi menahan marah atau menahan dari emosi hawa nafsu kita. Gitu ya. Berarti tadi nggak boleh juga kita ya nyolong-nyolong makan gitu ya. Boleh lah, nolong itu Kan sama ada yang juga. lihat. Ya, iya kalau nggak ngelihat kan Kan kita keyakinannya bukan nggak ada yang lihat tapi apa tuh? Tapi Tapi Kan ada tuh orang misalnya ngambil sesuatu atau gitu nggak ada yang lihat, berarti dia ngomongnya ngelihat itu kan manusia, padahal dia Iya. sendiri lihat. Berarti itu sebetulnya permasalahannya bukan gak ada yang lihat tapi ada yang lihat. iya. ada yang Jadi yang tak terlihat itu sebenarnya yang melihat. Kayak malaikat kan kanan kiri juga melihat lah maksudnya. Ya tadi itu Pak Ustad ya kadang suka lewat sahurnya Pak Ustad. Kaget. Ya kadang ronda itu tahu-tahu malah ketiduran, dibangunin malah udah jam 9. Aduh. Alasan aja tuh sama Pak Ustadz, alasan. Kalau kita dia. kan puasanya cuma ganti makan doang. Iya. Jadi makan sarapan ganti buka, dibuka waktunya gitu. Makan malam diganti sahur. Cuma kita mah ganti doang, ganti makan doang gitu. Kalau Kadang pas mau buka ketiduran. Pas bangun-bangun udah lewat sahur Pak Ustad. Aduh, 24 jam itu Pak Ustad nggak puasanya. itu jawabnya gampang itu. Derita lu gitu. Gitu. Buka nggak buka, sahur kelewatan. Aduh, udah harus puasa lagi Pak Ustad. Aduh. Pak Ustadz, gimana sih cara supaya kita tuh menjaga perilaku dan menjaga hawa nafsu gitu Pak Ustadz? Oke. Biar nggak mudah Jadi- tergoda gitu. Pertama memang menurut Imam Ghazali ada beberapa tahap. Pertama supaya kita tidak terdorong oleh mengikuti hawa nafsu itu yang pertama ya dari tubuh kita ya. Pertama misalnya mata kita.
Mata kita jangan melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Kalau lihat yang ganteng Pak Ustadz, Nih, dia sering Pahala, lihat saya, Pak pahala Ustadz. sendiri itu. Nah, sering liatin saya dia, Pak ih, Ustadz. enak banget gue liatin lu. Gitu. Jadi apa namanya, yang pertama dari mata kita, yang mata kita jangan dilatih untuk hal-hal yang bisa menyebabkan kita, kan setan itu langkahnya kan ini, awalnya itu nggak langsung gitu, nggak langsung kamu nggak bisa puasa gitu, enggak, tapi lewat tahapan-tahapan. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu namanya khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Jadi ada tahapan yang nggak langsung. Seperti orang korupsi itu nggak langsung korupsi, enggak, tapi coba di markup anggarannya dulu gitu. Jadi tahap awal-awal dulu setan itu gitu. Termasuk ketika kita juga misalnya rajin tahajud misalnya saat malam, itu setan nggak langsung berhenti tahajud tuh, enggak, tapi dia bisikin dalam hatinya, wah kayaknya di mana di daerah ini cuma Kang Adang doang yang soleh, karena yang lain pada tidur, tapi Kang Adang bangun. Jadi terus lo gitu, terus gitu. Jadi ditanamkan kesombongan di dalam diri, bahwa yang lain pada tidur, saya mah salat malam gitu, kayaknya nggak ada lagi nih. Itu tahapan-tahapan dari khutuwatis syaitan. Nah, seperti tadi, kalau melihat wajah yang ganteng gimana Pak Ustadz? Nah itu tahapan awal tuh. Padahal kan garisnya aja adalah batasannya adalah jangan sampai mengobrol mata kita melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Itu juga termasuk hawa nafsu ya. Ya. Macam hawa nafsu itu ya. Tapi kalau nggak ada hawa nafsu juga nggak ada kita. Gitu. Itu lagi ya. Jadi yang boleh itu menahan hawa nafsu. Jadi jangan mengobrol. Kemudian ada yang kedua adalah dari mulut kita. Jadi mulut kita juga dijaga, gitu, dilatih. Ya, jangan asal jeplak, kata orang Serang itu, jangan asal jeplak. Kemudian yang ketiga juga dari perut kita, jangan sampai masuk makanan-makanan yang tidak diperbolehkan oleh agama. Kemudian yang keenam itu ada misalnya itu tadi. Jadi ketika orang berpuasa itu karena konteksnya di bulan puasa, jadi ketika kita berpuasa itu yang keenam adalah kita harus punya perasaan bahwa puasa kita ini dalam kondisi yang belum menentu. Jadi tapi jangan terlalu pesimis juga, jangan terlalu optimis, kata Imam Ghazali begitu. Jadi kita harus punya rasa harapan bisa diterima, jadi ketakutan tidak bisa diterima pahala puasanya atau puasa kita. Jadi harapan yang terakhir itu yang kita harapkan bahwa puasa kita ini mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau di bulan puasa itu kadang godaannya itu besar ya, Pak. Iya. Gede banget tuh godaannya ya. Yang biasanya di bulan Syawal nggak ada, di bulan puasa tuh kadang godaannya, hawa nafsunya aduh banyak banget gitu. Itu Pak Ustaz. Jadi kalau kita bisa menahan ini, datang yang ini. Iya kan? Godanya lain-lain ya. Iya, itu. Kadang kita bisa menahan lapar dan haus. Nggak bisa menahan amarah. Gitu, Ustaz. Iya, apalagi kalau sekarang kan banyak itu promo-promo gitu loh Pak Ustadz kalau puasa gitu. Ya. Iya, jadi kayak wah gue Itu pengen beli ini. promo aja, baju baru aja promo itu. Kalau udah lihat promo itu udah. Iya. Ini juga termasuk promo. Berarti kalau kita tuh pengen belanja terus itu termasuk hawa nafsu juga Pak Ustadz atau gimana? Ya, karena keinginan kita itu tidak ada batasnya kalau kita teruskan. Jadi ibaratnya kata Rasulullah, nafsu itu adalah seperti kuda ya. Seperti kuda, kalau tidak dikendalikan sama akal kita semakin liar. Gitu. Makanya bulan Ramadan, makanya disebut bulan Ramadan itu kan bahasa Arabnya, arti bahasa Indonesia adalah membakar keinginan hawa nafsu kita. Apa seperti yang dikatakan pepatah Iwan Fals? Apa tuh?
keinginan adalah sumber penderitaan. Wih, keren juga loh. Berarti Pak Ustadz kalau misalnya belanja itu juga termasuk hawa nafsu ya Pak Ustadz ya? Emang ada berapa sih macam-macam hawa nafsu itu? Oke, hawa nafsu itu sebetulnya secara bahasa yang nafs itu ada 3 ya, kurang lebih ada 3. Pertama ada namanya nafsu amaroh dalam Al-Quran. Inna nafsal amaratul lisu. Gitu. Jadi sesungguhnya nafsu amarah itu menyebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, tapi setelah kita bisa memerangi nafsu amarah, itu nanti ada tingkatan yang kedua namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu ketika ada penyesalan dalam diri. Nah, itu sudah mulai membaik tuh nafsunya itu. Jadi ketika baru nafsu amarah, nah kita itu pengennya emosi terus seperti tadi Mbak Erin tuh kalau lihat Kang Adang itu emosi terus pengennya gitu. Ya, bukan masih senyuman tapi masih cemberutan gitu ya. Tapi emang emosi terus Pak Ustadz saya tuh kalau lihat itu beneran. Makanya Pahala saya jadi banyak besar itu. jadi pertama itu nafsu amarah itu ya. Jadi nafsu amarah itu pengennya nafsunya itu terus aja emosi terus. Nah, ketika ada timbul ke dalam hati kita itu apa namanya penyesalan, oh tadi saya itu salah itu marah itu katanya gitu. Nah itu masuk dalam nafsu lawama. Itu nafsu lawama itu ada rasa menyesal dalam diri. Nah kalau rasa menyesal itu terus dipupuk ya nanti meningkat lagi namanya nafsul mutmainnah. Nah yang kita inginkan ini nafsu yang ketiga ini yaitu nafsul mutmainnah. Dalam Al-Quran itu di surat Al-Fajr kan ada ayat terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsu mutmainnah itu nafsu yang selalu mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya mendapatkan mutmainnah ini? Kata Allah gampang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Berzikirlah, ingatlah kamu kepada Allah, nanti akan diberikan ketenangan dalam hati. Nah, itu 3 nafsu ini yang harus itu. Nah, nanti yang terakhir nafsu yang keempat ini itu namanya nafsul kamilah. Jadi udah sempurna nafsunya. Jadi orang-orang yang sudah nafsul kamilah itu dia nggak butuh lagi apa namanya atribut-atribut duniawi. Mereka sudah menyatu namanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kalau hidupnya itu tidak pernah lepas dari ingatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat apa namanya lihat air, ingat penciptanya gitu. Seperti kisahnya Nabi Yusuf gitu. Kan Nabi Yusuf sama Siti Zulaiha itu dulu Siti Zulaiha itu tergila-gila banget gitu. Sama Nabi Yusuf. Sama kayak ini. Saya tergila-gila banget gitu ya. Bahkan sampai gila dia. Bahkan sampai masuk ke dalam kamar Siti Zulaiha kan gitu. Sampai gitu. Jangan sampai lu. Bahkan Nabi Yusuf juga sebenarnya ada keinginan itu, gitu. Ada keinginan cuma karena dijaga dari nafsul amarah gitu, makanya nggak jadi. Nah, ketika sudah Nabi Yusuf menjadi perdana menteri bahkan sampai menjadi raja, justru Nabi Yusuf yang melamar Siti Zulaiha. Nah ketika dilamar sama Siti Zulaiha malah nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Tanya dayang-dayang itu. Dulu kamu tergila-gila yang ngejar-ngejar Nabi Yusuf gitu. Tapi sekarang setelah kamu ini dilamar sama Nabi Yusuf malah nggak mau gitu. Apa jawab Zulaiha? Dulu memang saya tergila-gila sama Nabi Yusuf karena kegantengannya, karena kegagahannya. Tapi sekarang saya sudah menemukan cinta yang menciptakan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ternyata sang pencipta Nabi Yusuf lebih dari segalanya daripada Nabi Yusuf. Tapi akhirnya nanti Siti Zulaiha dengan Nabi Yusuf itu menjadi pasangan ya suami istri. Jadi itu sudah namanya nafsul kamilah. Dia sudah menemukan titik sebenarnya dari
diri sendiri itu. Ya, jadi ya sebenarnya hawa kan dorongan, ya nafsu itu adalah keinginan yang tidak terbentuk. Tapi selama kita hawa nafsunya itu, kita tidak bisa menghilangkan hawa nafsu, ada juga mengendalikan. Jadi misalnya kan kita malah lebih banyak mengandalkan keinginan daripada kebutuhan. Iya betul. Misalnya kita punya kaki cuma 2, cuma beli sendal 10 gitu kan, padahal kakinya cuma 2. Itu namanya keinginan, bukan kebutuhan. Kalau lebaran tuh beli 3 pasang. Justru Ramadan itu lebih konsumtif daripada hari biasa gitu. Coba buka aja udah buka sama kolak sama bubur sumsum juga gitu. Iya. Itu juga ya Ustaz, termasuk nafsu juga tuh ya. Iya. Kalau nafsu beribadah itu gimana Ustaz? Maksudnya kita nafsu. Ya, itu positif Justru dong, Pak langsung terus itu kan diikuti kalau nafsu ibadah. Jadi nafsu ibadah itu terus dilakukan supaya memperoleh apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ibadah. Berarti itu termasuk nafsu yang Mutmainnah yang positif. oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang negatif ya kayak lu tuh negatif mulu emang. Amarah tadi itu. Gitu tuh. Jadi nafsu itu ini ya ada yang positif ada yang negatif. Ya. Tapi kebanyakannya yang mana Pak Ustadz? Tergantung orangnya. Kalau dari Pak Ustadz sendiri, kalau dia mah emang banyaknya negatifnya kayaknya. Makanya ya terutama sebenarnya nafsu yang paling yang banyak itu namanya timbul dari marah gitu. Karena oleh ajaran agamanya kan perempuan harus dijaga segala auratnya. Karena itu saya lagi jaga. Karena mata laki-laki itu nggak bisa ditaruh di rumah gitu. Misalnya titip ditaruh di rumah lu. Kan nggak bisa lihat nanti Pak Ustadz kalau misalnya itu. Karena mata ini tidak bisa ditaruh di rumah, makanya perempuan tugasnya adalah menutup aurat. Nah itu kadang kita lagi bawa motor set itu kan kita tidak sengaja Ustaz kan ya. Ya padahal kan kita kan nggak salah apa-apa Pak Ustadz. Iya kan? Iya. Lagi mau gimana kan kita set lewat masa kita langsung gini kan setabrak. Makanya jangan diterusin. Gitu kan itu. Makanya kalau lihatan pertama itu kata Rasulullah itu pahala kamu. Ya, jangan dilanjutin. Supaya nggak batal kalau dilihatin terus. Iya itu. Dalilnya begitu. Iya katanya nggak boleh kalau sekali ngedip udah katanya udah haram. Makanya saya nggak ngedip gini aja. Iya. Gitu. Itu. Jadi kadang kita sebagai laki-laki kadang kita sudah menjaga ya nafsu atau pandangan itu kadang godaan tuh ada aja gitu Ustaz. Itu. Jadi itu juga sebenarnya tugas perempuan juga Ustaz ya. Harus menjaga itu juga ya. Dua-duanya saling menjaga gitu. Menjaga perempuan menjaga auratnya, laki-laki menjaga pandangannya. Padahal nih Pak Ustadz, kita udah sebagai cewek udah ketutup nih semuanya Pak Ustadz, tapi tetap aja cowok tuh ya. Kan ada cewek yang ketutup, tapi bentuk tubuhnya karena suka masih kelihatan lekukannya itu. Kalau cewek ya ketutup, memang ketutup, tapi sebagai visualisasi lekukan tubuhnya itu kelihatan, itu juga kan yang nggak boleh Ustaz ya. Tertutup tapi terlihat gitu. Bingung kan? Beraurat tapi telanjang. Nah iya kan. Sekarang kayak gitu kebanyakan Pak Ustaz ya. Kita udah jaga-jaga mata, jaga hati tiba-tiba lewat set itu. Makanya latihannya kan jangan hanya di bulan Ramadan aja. Disediain sama Allah Subhanahu wa taala kan 2 bulan sebelumnya. Misalnya ada bulan Rajab, ada bulan Sa'ban. Kalau orang Jawa Serang namanya bulan Roah. Bulan Rajab itu kita pengendalian diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Itu waktu bulan Rajab. Makanya amalannya banyak membaca istighfar. Kemudian di bulan Sa'ban itu mengisi ya hati kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sifat-sifat yang baik. Ini di bulan Sa'ban. Jadi isi dengan perbuatan-perbuatan baik, sifat-sifat yang baik. Biar seimbang di itu. Bulan ya. Ramadan kita sudah trainingnya sudah pusat di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya kita sudah latihan dulu gitu. Jadi kita kan langsung ya makanya kenapa di bulan Ramadan tetap aja ada orang-orang yang tergoda itu karena sebelumnya tidak dilatih.
Ya seperti main bola, kadang mau final main bola tapi langsung aja final, nggak latihan dulu. Ya jeblok gitu kan nilainya. Gitu. Jadi memang dari 12 bulan dalam setahun itu kita nanti ketemu saja, ketemu bulan Syawal itu latihan lagi gitu. Jadi lebih biar lebih dipertebal lagi mana Pak Ustadz, kayak gitu ya sepertinya Pak Ustadz ya. Jadi ada, kalau Syawal itu peningkatan amal. Iya. Jadi ada Rajab, ada Syaban, ada Ramadan, ada Syawal. Ya sebetulnya dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Sebetulnya Ramadan nggak masuk tuh. Ya. Jadi ada 4 bulan, di 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Pertama namanya bulan Muharram. Kedua bulan Rajab, bulan apa namanya, bulan Rajab. Kemudian bulan Dzul Qa'dah. Dzul Qa'dah itu namanya Sri Syawal, habis Syawal. Ada lagi bulan Dzul Hijjah. Tapi kenapa bulan Ramadan kok gak masuk? Kenapa tuh Pak Ustadz? Karena bulan Ramadan itu bukan bulannya yang mulia, tapi karena di bulan itu ada turun Al-Qur'an. Jadi sebetulnya Ramadan itu bulan biasa saja, bulan biasa. Cuma karena di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an, maka di bulan Ramadan itu menjadi mulia. Nah, di kesempatan di bulan Ramadan itu marilah kita mengkaji Al-Qur'an ya. Entah satu hari satu ayat misalnya begitu. Oke ya, nah terakhir ini berkaitan dengan hawa nafsu itu ada misalnya cerita Rasulullah SAW masih sekitar tadi itu. Jadi ada dua perempuan lagi memarahin tetangga-tetangganya marahin gitu, malah dia ngerumpi gitu. Bahkan ketika itu karena dia banyak ngerumpi, dia timbul rasa lapar gitu. Kok lapar padahal kita lagi puasa gitu. Nah, dua perempuan ini ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya kok puasa tapi kok merasa laparnya itu sangat banget lapar, pengen cepet makan gitu. Nah, Rasulullah kemudian coba kamu muntah katanya. Muntahin. Ketika dimuntahin keluarlah daging-daging segar. Kata Rasulullah, inilah orang yang berpuasa tapi dia tidak menjaga di mulutnya dari mendolimi atau menghasut orang-orang. Nah itu Rasulullah yang ngomong sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya yang ngomong sama Kang Adang, coba keluarin, paling yang keluarin ini bukan daging. Yang keluar paling juga itu kulit tangkil. Ya, jadi terima kasih Pak Ustadz nih ya, udah mampir di sini. Iya. Untuk ada Pak Ustadz tadi. Kalau nggak ada Pak Ustadz saya bisa dilempar tuh. Ya udahlah. Jadi kesimpulannya bahwa hawa nafsu ya itu bukan tidak diperbolehkan, tapi ditahan hawa nafsunya, terutama di bulan Ramadan. Karena kalau tidak ada hawa nafsu, tidak ada saya, tidak ada Pak Erin, tidak ada. Karena ada nafsu lah kita ada gitu ya. Oke, terima kasih ya. Iya. Terima kasih minumannya nih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, hati-hati Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.